Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Fatir Hamzah, nomor NPM 2406345652. Saya dari program Studi Hubungan Masyarakat Angkatan 2024, tugas prinsip-prinsip komunikasi tentang paparan atau presentasi media media morfosis. Apa sih itu media morfosis? Dari pengertian media morfosis adalah transformasi dan evolusi media komunikasi. Proses ini terjadi karena perkembangan teknologi dan perubahan perilaku manusia. Tiga konsep media morfosis menurut Fiedler. Yang pertama ada koevolusi. Sifat dasar media diwujudkan melalui kode komunikasi yang disebut bahasa. Teknologi mengubah media komunikasi lebih efektif. Yang kedua, konvergensi. Gabungan media dan industri komunikasi untuk memudahkan manusia dalam proses komunikasi. Yang ketiga, kompleksitas. Situasi atau kondisi yang memaksa adanya suatu perubahan pada bentuk media tersebut. Era media baru, transformasi media. Media morfosis menandai pergeseran dari media tradisional seperti surat kabar dan televisi ke media digital seperti internet dan media sosial. Pengalaman interaktif. Media digital menawarkan pengalaman yang lebih interaktif, memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan dan berbagi konten. Contoh dari media morfosis itu yang pertama ada telepon. Dari telepon kabel ke telepon seluler, komunikasi jarak jauh menjadi lebih mudah dan portabel. Yang kedua, musik. Pergeseran dari kaset dan CD ke platform streaming digital seperti Spotify dan Apple Music telah mengubah cara kita mengakses dan menikmati musik. Yang ketiga, berita. Berita yang dulunya hanya tersedia melalui surat kabar dan televisi kini dapat diakses secara instan melalui situs web dan aplikasi berita. Media morfosis dan dampaknya. Satu, media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain, memungkinkan kita untuk terhubung dengan teman dan keluarga di seluruh dunia. Yang kedua, informasi menjadi lebih mudah diakses, memungkinkan orang untuk mempelajari topik baru dan mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang dunia. Yang ketiga, platform digital memberikan kesempatan bagi orang yang berbagi ide, kreativitas, dan pengalaman mereka dengan audiens yang lebih luas. AI dan humas. Yang pertama, mengidentifikasi pendapat dan persepsi audiens terhadap produk, layanan, atau bahkan kebijakan dan pendengaran sosial. Yang kedua, pengukuran data terstruktur dan pengukuran data tak terstruktur. Yang ketiga, menganalisis data, membuat rekomendasi untuk strategi pemasaran, mengelola media sosial, dan memberikan respon cepat kepada konsumen. AI dalam humas, tantangan dan peluangnya. Yang pertama, AI dapat mengotomatiskan tugas humas seperti monitoring media sosial dan penyebaran konten. Yang kedua, AI dapat menganalisis data besar untuk mengidentifikasi tren dan pola yang memengaruhi humas.
Yang ketiga, AI dapat mempersonalisasi konten dan pesan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi humas. Dan yang terakhir, dengan meningkatnya penggunaan AI, praktisi manusia perlu terus mengembangkan keterampilan baru agar tetap relevan di era digital ini. Jadi, kesimpulan media morfosis itu, media morfosis adalah proses yang berkelanjutan, membentuk cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia. Memahami proses ini penting untuk navigating perubahan media dan peluang yang ditawarkannya. Dan fenomena yang berlangsung terus-menerus, memahami konsep ini penting untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan media yang relevan di era digital. Yang kedua, saya akan memaparkan pengalaman terkait media morfosis. Pengalaman itu ada di orang tua saya. Maaf jika orang tua saya tidak ada di video ini. eh, Orang tua saya sedang bekerja. Jadi saya simpulkan saja jadi dari cerita orang tua saya pribadi. Jadi eh, awalnya orang tua saya merasakan untuk memakai telepon kabel. Jadi telepon seluler menawarkan berbagai fitur tambahan seperti SMS, internet, dan kamera. Sedangkan telepon kabel umumnya hanya digunakan untuk panggilan suara. Telepon kabel tidak portable, terbatas pada eh, lokasi tertentu. Sementara telepon seluler memungkinkan pengguna berkomunikasi dari mana saja. Menurut ayah saya, telepon kabel cocok untuk penggunaan tetap di rumah atau kantor, menawarkan kualitas suara yang baik dan biaya rendah untuk berkomunikasi suara. Jikalau telepon seluler, ideal untuk mobilitas tinggi, memungkinkan akses ke berbagai aplikasi dan fitur komunikasi modern, serta mendukung koneksi internet. Dari pengalaman dan perkembangan teknologi dari zaman yang semakin canggih dan maju di zaman orang tua saya, kita bisa melihat bagaimana teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi. Telepon kabel memberikan fondasi bagi hubungan yang erat di masa lalu, sementara telepon seluler membuka pintu ke dunia baru yang penuh kemungkinan. Meskipun keduanya memiliki peran penting dalam sejarah komunikasi, inovasi teknologi terus mendorong kita untuk terhubung dengan cara yang lebih efisien dan menyenangkan. Yang kedua, eh, orang tua saya eh, menceritakan eh, kalau yang kedua ini berita. Jadi dari berita ini bisa orang tua saya hanya melihat berita dari koran dan surat kabar. Jadi eh, orang tua saya ini merasakan kalau setiap pagi ada yang menawarkan koran dan orang tersebut menaiki sepeda. Jadi setiap pagi itu ada orang yang menawarkan koran, membagikan koran dengan sepedanya. Jadi eh, orang tua saya ini eh, ia membeli antara ia membeli ke tokonya atau ada setiap pagi itu yang menawarkan korannya dengan sepedanya. Jadi orang tersebut eh, dengan sepedanya sambil menawarkan koran-koran untuk orang ya termasuk orang tua saya membeli koran tersebut baru bisa membaca berita gitu. Jadi itulah eh, dari zaman ke zaman eh, itulah dari zaman ke zaman eh, semakin teknologi dan semakin majunya perkembangan zaman. Jadi sekarang lebih bisa diakses secara instan melalui situs web dan aplikasi berita.
Jadi nggak perlu lagi tuh kita tuh harus membeli surat kabar. Jadi kita bisa melihat juga dari telepon seluler dengan aplikasi di situs web dan aplikasi berita. Jadi itu eh, pengalaman dari orang tua saya yang ada dua. Jadi yang bisa saya simpulkan dari eh, telepon dan dari berita, ya termasuk dari surat kabar. Itu paparan pengalamannya terkait media morfosis dan apa sih itu media morfosis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.